Dewa Perang Yesikai. Bab 381. Aku berada di jalur tengah, dari stasiun taman ke stasiun universitas, tapi sekarang keretanya sudah datang dan belum berhenti sama sekali. Kata Suhan sambil menangis. Dari nada suaranya, Yesikai tahu bahwa dia sangat takut. Ini terlalu berlebihan. Seorang putri yang tumbuh dengan sendok perak di mulutnya, bagaimana dia bisa melihat situasi seperti itu? Xiao Han, jangan menangis. Di mana masinisnya? Apa yang terjadi dengan bagian depan kereta? Yesikai bertanya. Dia sangat cemas, tetapi dia tidak berani berteriak keras, takut Suhan tidak akan mampu menahannya. Saya tidak tahu, pelatih, Anda di mana? Air mata Suhan tiba-tiba mengalir dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Aku akan segera sampai di kereta bawah tanah. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu tidak menungguku di sana. Yesikai berusaha sekuat tenaga menghiburnya. Dia dan Suhan belum lama saling mengenal, tetapi Yesikai melihat bayangan Su Ziking dalam dirinya. Kepribadian mereka sangat mirip, polos, keras kepala, dan dia juga ditakdirkan untuk bersamanya. Hanya saja hari ini dia kurang beruntung karena naik kereta bawah tanah yang rusak. Yesikai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Kau seorang gadis kaya, mengapa kau tidak naik mobil mewah saja dan masuk ke dalam kereta bawah tanah? Oh, baiklah. Suhan mengangguk berulang kali sebagai jawaban. Titik. Yesikai membuka peta di ponselnya dan melihat rute kereta bawah tanah Hongcheng. Central Line, sudah sampai. Yesikai meliriknya. Ini adalah rute yang melewati pusat kota. Sekarang adalah jam sibuk malam hari dan ada banyak sekali orang. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak akan lebih ringan daripada serangan teroris. Dari uraian Suhan tadi, Yesikai menilai bahwa kereta bawah tanah telah melewati pusat kota dan menuju terminal. Brengsek. Saat itu jam sibuk di malam hari. Yesikai menatap kemacetan lalu lintas di depannya yang macet bagaikan sosis, lalu melihat arlojinya, mengumpat dalam hati, memarkir mobil di pinggir, dan bergegas masuk ke gang kecil di dekatnya. Saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia mengedarkan energi internalnya dan berlari menuju pintu masuk kereta bawah tanah di depan seperti seekor citah. Begitu tiba di pintu masuk kereta bawah tanah, dia melihat sekelompok besar orang bergegas keluar di bawah komando polisi. Yesikai melawan arus namun dihentikan oleh seorang polisi. Tuan, kereta bawah tanah telah diblokir. Di sini sangat berbahaya. Silakan keluar dan berlindung, kata polisi itu. Atasan saya sedang menyelidiki sebuah kasus. Tolong jangan hentikan saya. Yesikai mengeluarkan tanda pengenal dari sakunya dan bergegas turun tanpa mempedulikan upaya polisi untuk menghentikannya. Kerumunan di bawah tanah sudah kacau balau. Yesikai menemukan kantor manajemen kereta dan melihat seorang anggota staf. Saya seorang polisi. Apa yang terjadi di sini? Yesikai mengeluarkan identitasnya dan berkata dengan tegas. Tuan, ada kereta yang tak terkendali di sini. Sepertinya ada yang mengendalikannya. Kantor kondektur belum merespons. Anggota staf itu menjawab dengan tergesa-gesa, sambil tampak cemas. Dengan kecepatan ini, kereta akan melewati sini dalam 1 menit lagi. Bisakah kecepatan kereta dikontrol dari gerbong? Yesikai bertanya. Ya, di ruang kondektur di bagian depan kereta. Kecepatan kereta dapat diatur di sana. Pria itu menjawab. Lalu bisakah kamu mengendalikan kereta agar berhenti? Yesikai bertanya. Oke. Hentikan mobilnya segera, cepat. Yesikai segera memesan. Oh, baiklah, saya akan menyesuaikannya sekarang. Anggota staf tersebut segera duduk di sebelah komputer dan mencoba membuka sistem operasi. Apa yang terjadi? Sistem operasi kereta ini telah diretas, dan saya tidak dapat memperbaikinya sekarang. Setelah lebih dari 10 detik, anggota staf tersebut menyadari bahwa dia tidak dapat membuka sistem dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Brengsek. Yesikai mengutuk. Lian Mo tidak akan pernah melakukan kesalahan sekecil itu. Karena dia ingin membajak kereta api, dia akan membuat persiapan penuh. Berapa kecepatan kereta api itu? Yesikai bertanya. Itu menunjukkan bahwa kecepatan kereta telah diatur pada kecepatan tercepat, mungkin sekitar 100 meter atau lebih. Pria itu berkata dengan gemetar. Keduanya bahkan samar-samar mendengar suara deru kereta api yang datang dari kejauhan. Kamu naik dan segera berlindung. Aku akan tinggal di sini. Yesikai memberi perintah, lalu berjalan langsung ke sisi lintasan dan melihat 2 lampu mobil terang dari kejauhan. Jelaslah bahwa kereta bawah tanah ini telah disesuaikan dengan kecepatan tercepatnya,
lebih dari 100 yard, yang setara dengan mobil yang melaju di jalan raya. Tetapi sekarang, di depannya bukan mobil, melainkan kereta bawah tanah berkecepatan tinggi. Yesike menarik napas dalam-dalam, perlahan berjongkok, dan membuat gerakan berlari. Berdasarkan panjang kereta bawah tanah dan kecepatannya saat ini, hanya dibutuhkan 1 atau 2 detik untuk melewati stasiun ini. Jadi yang harus dilakukannya sekarang adalah memanfaatkan momen ini dan bergegas masuk ke dalam kereta. Tidak ada jalan lain. Wus, wus. Kereta di kejauhan semakin dekat dan perjalanan berkecepatan tinggi itu disertai dengan desiran angin. Karena tekanan udara, Yesike sudah bisa merasakan ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya ke arah lintasan. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Sekarang waktunya. Yesike mengedarkan energi internalnya, memusatkannya pada kakinya. Kereta yang melaju kencang di depannya tampak memasuki gerakan lambat, perlahan melintas di depan mata Yesike. Ledakan. Yesike berubah menjadi bayangan hitam dan menghantam ke arah kereta, langsung menghantam pintu. Setelah suara keras itu, Yesike perlahan membuka matanya. Para penumpang di sekelilingnya semua terkejut dan ketakutan. Yesike berhasil memasuki mobil. Kalau saja dia menabrak bodi mobil sedikit saja, atau kalau saja dia tidak menabrak pintu, akibatnya akan seperti ini. Yesike akan dihancurkan menjadi pasta. Setelah beberapa detik, orang-orang di sekitar akhirnya bereaksi dan mengepung Yesike. Anak muda, apakah kamu gila? Mengapa keretanya tidak berhenti? Pertanyaan demi pertanyaan datang kepadanya. Yesike menggelengkan kepalanya. Dampaknya begitu hebat bahkan ia mengalami gegar otak. Dia menepuk pecahan kaca di tubuhnya, mendorong semua orang menjauh, dan berjalan menuju bagian depan kereta. Orang-orang dari organisasi roh makam pasti ada di sana. Merekalah yang mengendalikan kereta api karena kecepatan kereta api tersebut diatur paling cepat. Tidak seperti perjalanan kereta bawah tanah yang biasa dan menenangkan, seluruh kereta sekarang berguncang seperti roller coaster. Pelatih, Anda akhirnya di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas datang dari sudut, memeluk erat pinggang Yesike, dan berteriak serta menangis. Xiao Han, kamu di sini. Setelah melihat siapa orang itu, Yesike berkata dengan terkejut dan memeluknya. Mengapa kamu di sini? Yesike bertanya. Saya berencana untuk keluar dan bermain dengan teman-teman sekelas saya, tetapi pengawal terus mengikuti saya, jadi saya marah dan naik kereta bawah tanah. Su Han berkata sambil menangis. Dia pasti sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Xiao Han, kau tetap di sini. Aku akan pergi ke depan dan menghentikan kereta. Percayalah padaku, semuanya akan aman. Yesike berkata dengan lembut. Bab 382. Baiklah, kalau begitu kau harus kembali. Su Han menyeka air matanya dengan keras dan mengangguk. Jongkok saja di sini dan jangan bergerak. Yesike menghiburnya dengan lembut. Dengan kecepatan lebih dari 100 yard per jam, di kereta bawah tanah biasa, itu seperti roller coaster yang tak terkendali. Yesike berjalan menuju bagian depan mobil. Tiba-tiba mobil itu berguncang hebat. Semua orang terhuyung dan Yesike hampir jatuh ke tanah. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan bersinar dari luar jendela, dan semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Kereta bawah tanah telah mencapai bagian kereta ringan, dan kereta sekarang berada di jalur kereta ringan. Ditambah dengan kecepatan ini benar-benar seperti roller coaster. Yesike mengambil kesempatan ini dan segera berlari ke depan, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di mobil paling depan. Hades, kau akhirnya sampai di sini. Keputusan Lord Lianmo memang benar. Di depan ruang pengemudi, berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan pisau tajam di tangannya. Yesike mengenalinya sekilas. Pria ini adalah Salamander. Salamander, aku akan membunuhmu hari ini. Yesike berkata dengan dingin, sambil menatap mayat laki-laki di sampingnya yang mengenakan seragam kondektur. Seperti yang diharapkan, Salamander menyamar sebagai penumpang, lalu mengambil kesempatan untuk membunuh kondektur dan kemudian menguasai seluruh kereta. Haha, Hades, kau memang lebih kuat dariku, tapi apakah kau lupa bahwa masih banyak penumpang di dalam mobil ini? Lianmo berkata sambil tersenyum, perlahan melepas kemejanya. Serangkaian bahan peledak dan granat diikatkan ke tubuhnya. Berdasarkan kuantitas ini, paling tidak seluruh bagian depan kereta dapat diledakkan. Begitu bagian depan kereta meledak, seluruh kereta bawah tanah akan terlepas dan jatuh. Apakah kamu masih berani mengambil tindakan sekarang? Si kadal air mencibir. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam muncul di pandangannya.
Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan mengejutkan kadal air itu dan membunuhnya dalam satu tarikan napas. Dia tidak pernah menduga bahwa Ye Shikai akan bertindak secepat itu. Ledakan. Salamander itu buru-buru mengangkat tangannya, dengan sebilah pisau tajam menghadang di depannya. Ye Shikai bertindak sangat cepat dan meninju langsung ke lengan salamander itu, hingga menimbulkan suara retakan kecil. Salamander itu meraung dan melepaskan energi batu aneh di tubuhnya. Di dalam kereta kecil itu, sejumlah besar energi dilepaskan, menyebabkan seluruh kereta bergetar hebat. Salamander itu menggerakkan tubuhnya dan segera menghilang dari tempatnya. Ye Shikai menoleh sedikit ke samping, sebilah pisau tajam melintas di sampingnya, memotong besi bagai lumpur, langsung memotong pagar besi di samping menjadi dua bagian. Kamu masih sangat lambat. Ye Shikai mencibir, lalu melompat berdiri di tempat dan menghantam dagu salamander itu dengan lututnya yang keras, hingga darah menyembur keluar. Pah! Mulut salamander itu penuh darah. 3 giginya copot dan hidungnya patah. Darah mengucur keluar. Ye Shikai tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tinjunya menghantam wajahnya seperti motor. Tubuhnya dipenuhi bahan peledak, dan Ye Shikai tidak berani memukulnya dengan gegabah. Memanfaatkan celah ini, Ye Shikai meraih lengan Lian Mo. Tiba-tiba, dia merasakan energi murni memasuki tubuhnya. Wajah salamander berubah. Energi dalam tubuhnya mengalir cepat seperti air. Melihat wajah Ye Shikai lagi, dia segera menyadari krisisnya. Bagaimana kamu bisa menyerap energiku? Salamander itu berusaha melepaskan diri dari belenggu Ye Shikai dan langsung berteriak keras. Haha, kematianmu telah tiba. Ye Shikai tiba-tiba teringat bahwa dia juga telah menyerap energi dari tubuh tapir sebelumnya. Seperti yang diduga, energi ini persis energi dari batu aneh itu. Ye Shikai menggerakkan tubuhnya seperti bayangan, meninggalkan jejak. Dia mendekati salamander itu dengan cepat. Warna wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba mundur selangkah dan mengayunkan bilah tajam di tangannya ke depan, tetapi bilah itu hanya memotong bayangannya. Tiba-tiba, dia merasakan nyeri di lengannya. Telapak tangan Ye Shikai seperti 2 tang besi besar, memegang erat salamander itu. Ah! Salamander itu menjerit keras, dan orang bisa mendengar kesakitannya. Transfer energi antara keduanya dimulai lagi. Saat yang satu bertambah kuat sementara yang lain melemah, Ye Shikai telah sepenuhnya menguasai keadaan. Energi batu aneh itu terus-menerus diserap ke dalam tubuh Ye Shikai, dan kemudian semuanya berkumpul di dekat dantiannya. Ye Shikai merasa seperti ada magnet di sana, yang terus-menerus menyerap energi, dan seperti lubang tanpa dasar, menerima siapapun yang datang. Ye Shikai bagaikan lintah, yang rakus menyerap energi dalam salamander. Saat energinya hilang, penampilan salamander berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Rambut hitamnya perlahan memutih, dan kulitnya menjadi kering dan kasar. Hanya dalam 1 menit, salamander itu berubah menjadi orang tua, seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh satu orang. Hades, apakah menurutmu mengalahkanku akan berguna? Lord Lian Mo telah berhasil di laboratorium. Orang-orang di kota Hong Kong sama sekali bukan tandingan Lord Lian Mo. Salamander itu menunjukkan senyum ganas. Dia juga orang gila seperti Lian Mo. Dia perlahan mengulurkan lengannya yang kurus dan mencoba menarik sumbu peledak. Ye Shikai mengambil langkah cepat dan langsung menuju ke samping salamander itu, lalu meninju kepalanya dengan keras. Salamander, mati. Ye Shikai segera mengeluarkan bahan peledak dari tubuhnya. Sebagai seorang prajurit, pekerjaan semacam ini mudah baginya. Pada saat itu terdengar teriakan dari kereta. Ye Shikai tiba-tiba melihat ke depan dan samar-samar melihat akhir di kejauhan. Kereta ringan itu hendak mencapai stasiun terminal. Ledakan. Ye Shikai mendorong pintu taksi hingga terbuka, bergegas masuk, bergegas ke dashboard, dan menyalakan sistem dari dalam. Kondisi kendaraan, informasi kendaraan, kecepatan kendaraan, ketemu, di sini. Ye Shikai dengan gugup menyesuaikan sistem operasi, jari-jarinya gemetar terus-menerus. Dia mengklik kolom kecepatan dan langsung memilih pengereman darurat. Berdecit, berderit, berderit. Percikan api terus berterbangan dari bagian bawah mobil akibat gesekan yang kuat. Kelembaman yang besar menyebabkan semua orang terjatuh ke dalam mobil, dan suara rem yang keras membuat mereka semua gelisah. Ye Shikai berlari keluar kereta, menemukan Su Han di tengah kerumunan, dan memeluknya. Berdecit, berderit, berderit. Semua orang mengatupkan gigi dan menutup mata, dan suara gesekan keras di luar berangsur-angsur menghilang. 1 detik, 2 detik, 8 detik, 9 detik. Kereta itu sunyi senyap,
hanya terdengar suara napas dan detak jantung. Ye Shikai perlahan membuka matanya. Su Han di bawahnya seperti seekor koala, memegangnya erat-erat dengan kedua tangan dan seluruh tubuhnya gemetar. Ye Shikai perlahan berdiri dan dengan paksa membuka paksa pintu mobil. Di luar pintu, banyak sekali orang yang memperhatikannya, termasuk petugas pemadam kebakaran, para medis, polisi lalu lintas, dan sekelompok besar orang biasa. Detik berikutnya, sorak-sorai bergema di angkasa. Kereta berhenti di pinggir pada saat terakhir. Petugas pemadam kebakaran dan para medis segera bergegas. Orang-orang di dalam kereta berpelukan dan meneteskan air mata kegembiraan. Bab 383. Kota Pelabuhan, Laboratorium Biologi. Terjadi keheningan di mana-mana. Tempat ini awalnya merupakan pinggiran kota pelabuhan. Tidak ada pemukiman warga di sekitarnya, dan tidak banyak orang yang lalu lalang di sini, terutama setelah kejadian 5 tahun lalu. Saat malam tiba, keadaan sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Cuaca di kota pelabuhan relatif lembab, dan sekarang, ada gerimis di langit. Tiba-tiba, sosok gelap muncul di pintu laboratorium. Dia mengenakan jubah hitam dan kerudung. Mustahil untuk melihat siapa dia. Orang hanya bisa melihat senyum aneh di sudut mulutnya. 5 tahun lalu, ini adalah tempat memalukannya. 5 tahun kemudian, dia bersumpah untuk membalas dendam. Lian Mo, berhenti. Tiba-tiba, 4 sosok menghalangi jalannya. Tianjing memegang pedang panjang di tangannya, samar-samar memancarkan cahaya 5 warna. Jingxi, Shen Wu, dan Feng Huang berada di satu sisi. Di kedua sisi semak-semak, banyak tentara bersenjata lengkap tiba-tiba muncul dan mengepung Lian Mo. Titik-titik merah berjatuhan di kepala dan dada kirinya. Itu adalah pemandangan lampu merah pada senapan mesin ringan. Haha, ikan-ikan kecil dan udang-udang kecil, kalian ingin menangkapku dengan jaring kalian. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Lian Mo melihat sekeliling, dan setelah melihat siapa yang datang, dia tiba-tiba tertawa. Kamu masih saja menyombongkan diri padahal kamu sudah mau mati. Tianjing berkata dengan keras. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat pasukan khusus senjata ilahi itu. Lian Mo membuka tangannya dan memegang erat pisau Liu di tangannya. Menembak. Cheng Luoqi memberi perintah dengan tegas, dan deretan peluru datang ke arahnya. Lian Mo mencibir, memegang pisau Liu di dadanya, dan perisai energi biru muda menghalangi peluru, mencegahnya bergerak maju bahkan 1 langkah pun. Ambillah. Suara tembakan menghilang, dan cahaya warna-warni tiba-tiba menusuk ke arah Lian Mo. Orang yang memegang pedang itu adalah Tianjing. 3 lainnya berdiri di sebelah kiri, kanan, dan belakang, mengapitnya di tengah. Wajah Lian Mo menjadi gelap, dan aura pembunuh yang kuat menyebar. Bahkan prajurit elit seperti Sat pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang-tulang mereka, seakan-akan mereka berdiri di tengah kuburan massal dengan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung. Inilah ilusi pedang Liu yang dapat mengalahkan musuh tanpa harus bertarung. Tianjing mengayunkan pedang, dan cahaya warna-warni menyebarkan perisai energi biru, dan ujung pedang menunjuk langsung ke tengah alis Lian Mo. Ledakan. Lian Mo mengayunkan pisau Liu, dan kedua pedang saling bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Sebuah percikan menyala, dan Tianjing mundur beberapa langkah. Lengannya terluka akibat tabrakan tadi. Lian Mo ingin mengejar kemenangan, tetapi dihalangi oleh Jingxi dan 2 lainnya. 2 pukulan Lian Mo tidak sebanding dengan 4 kaki. Meskipun Jingxi dan yang lainnya bukan lawan Lian Mo, mereka bertiga menjepit Lian Mo bersama-sama dan menjeratnya. Tianjing memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil napas dan meneruskan pertempuran dengan pedang di tangan. Mereka berlima terjebak dalam perkelahian, tetapi Lian Mo memang lebih kuat. Bahkan ketika kalah jumlah 4 lawan 1, dia tidak dirugikan. Terlebih lagi, keseimbangan kemenangan tampaknya perlahan condong ke arahnya. Keringat mulai menetes dari dahi Tianjing, dan lengan yang memegang pedang gemetar dan mati rasa. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Jingxi bahkan mengalami memar di lengannya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Waktu terus berlalu, menit demi menit, dan kerugian pihak Tianjing sudah terlihat jelas. Formasi keempat orang itu dipatahkan oleh Lian Mo berkali-kali, tetapi mereka mengatur ulang formasi itu berkali-kali. Tianjing melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menahan Lian Mo dan mengulur waktu untuk kedatangan Ye Shikai. Ah! Lian Mo berteriak keras dan mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah 4 orang di depannya. Energi pedang yang kuat yang terbentuk dari keinginan untuk membelah secara langsung menjatuhkan ke 4 orang itu ke tanah.
Saat bersenang-senang sudah berakhir, saatnya untuk mulai bekerja. Tianjing, kamu tidak perlu mencarinya. Ada puluhan kilometer antara tempat ini dan tujuan kereta itu. Tidak mungkin dia datang. Lian Mo menunjukkan senyum sinis. Dia menggunakan kereta itu untuk mengirim Ye Shikai pergi. Bahkan jika dia datang ke sini saat ini, akan memakan waktu paling sedikit setengah jam. Di seluruh Gangcheng, satu-satunya yang dapat menyaingi Lian Mo adalah Ye Shikai. Hanya dia yang bisa menghentikan Lian Mo mendapatkan batu aneh itu. Ledakan. Pada saat ini, suara tembakan terdengar dari samping, dan peluru mengenai dada Lian Mo. Penembaknya adalah Cheng Luoqi. Haha, gadis kecil, kamu sungguh naif. Lian Mo malah tertawa bukannya marah. Suatu pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi. Dada yang terkena peluru bukan saja tidak berdarah, tetapi sembuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Mata Cheng Luoqi membelalak, tidak percaya apa yang dilihatnya. Sekarang giliranku. Lian Mo mencibir, menjatuhkan dua prajurit Sat di sampingnya, dan meninju Cheng Luoqi secara langsung. Berhenti. Pada saat ini, suara dingin terdengar tidak jauh, dan tinju Lian Mo berhenti di ujung hidung Cheng Luoqi. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Tuan Ye. Kapten Ye. Neraka. Titik. Di semak-semak tidak jauh dari sana, bayangan hitam melintas di depan semua orang. Itu Ye Shikai. Tubuh Lian Mo bergetar hebat dan mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin kamu bisa tiba tepat waktu? Suara Lian Mo sedikit bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Shikai akan tiba tepat waktu. Apakah kadal air itu gagal? Aku telah membunuh kadal air itu, dan aku telah mengetahui rencana jahatmu, Lian Mo. Ye Shikai berkata dengan dingin. Huff, Hades, kau kejam sekali. Lian Mo menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia sangat marah. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, dia akan mencapai batu aneh itu dan menyerap energi di dalamnya. Dia tidak akan takut. Tapi sekarang, Lian Mo, jika kamu pergi sekarang dan tidak pernah memasuki Gangcheng lagi, aku bisa membiarkanmu pergi hari ini. Ye Shikai berkata dengan ringan. Hades, kau pikir aku tidak tahu? Kau akan membiarkanku pergi dan menganggapku bodoh. Hari ini, kau datang atau tidak, aku akan bertarung sampai mati. 5 tahun lalu, disinilah aku hancur. Hari ini aku akan membalas dendam. Lian Mo mengayunkan pisau Liu dengan keras dan mengayunkannya ke arah Ye Shikai. Ledakan. Jejak kesungguhan melintas di mata Ye Shikai, dan tubuhnya tiba-tiba menghindari pisau mematikan itu. Tidak, kamu bukan Hades. Lian Mo berdiri di sana selama beberapa detik, tiba-tiba menunjuk Ye Shikai dan berteriak, lalu tertawa seperti orang gila. Meskipun kau tampak seperti dia, kemampuanmu jauh lebih rendah darinya. Kau sama sekali bukan Hades. Lian Mo berteriak histeris, siapa kamu? Melihat Ye Shikai tetap diam, Lian Mo terus mengayunkan pisaunya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari samping dan melesat langsung ke arah Lian Mo. Ledakan. Yang terdengar hanyalah suara senjata yang beradu dan benturan energi itu menimbulkan awan debu. Saat debu mulai mereda, Lian Mo berdiri tidak jauh dari situ, dengan ekspresi seperti serigala yang sedang melihat mangsanya, menatap pria di depannya. Mimpi buruk, itu kamu. Benar saja, yang datang adalah Nightmare. Pada saat ini, dia memegang erat dua tombak tangan di tangannya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Ye Shikai. Tepat ketika semua orang kebingungan dengan situasi ini, Ye Shikai perlahan melepas tudung kulit manusianya, memperlihatkan wajah cantiknya. Bab 384. Ye Shikai, dan merobek tudung kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah wanita cantik. Mimpi buruk melindunginya dengan erat di belakangnya. Ternyata itu Huan Hu. Kalian berdua pengkhianat, sekarang kalian semua ada di sini. Lian Mo mencibir dan memberi isyarat lembut dengan pisau Liu di tangannya. Terminal kereta bawah tanah jauh dari laboratorium, dan memang mustahil bagi Ye Shikai untuk sampai di sini dalam waktu singkat. Ye Shikai, di depannya adalah Huan Hu yang menyamar. Phantom Fox dikenal memiliki 1000 wajah, dan spesialisasinya adalah penyamaran. Pada saat ini, dua sosok bergegas keluar dari samping, menjepit Lian Mo di tengah. Mereka adalah Miehun dan Moji. Baiklah, kalian semua di sini. Lian Mo mencibir. Selama Ye Shikai tidak ada, Lian Mo tidak takut. Para prajurit istana dunia bawah ini paling-paling hanya bisa bertahan sebentar saja. Semakin banyak orang dari istana dunia bawah datang ke lapangan, semakin terlihat jelas bahwa mereka bersalah.
Mereka takut batu aneh itu akan direnggut. Kamu bukan tandingan Lian Mo, menjauhlah dan jangan muncul. Mimpi buruk berbisik kepada rubah hantu di belakangnya, lalu berbalik dan melangkah cepat, menggenggam erat dua tombak tangan hitam pekat di tangannya, dan menikam dengan ganas ke arah Lian Mo. Ledakan. Nightmare mengayunkan tombak gandanya dengan cepat dan melakukan kombinasi gerakan dengan lancar. Lian Mo juga menggunakan Lai Yu untuk memblokir. Mungkin karena kekuatan Lian Mo telah habis oleh Tianjing dan yang lainnya, atau mungkin karena kekuatan Nightmare meningkat. Dalam pertarungan antara keduanya, Lian Mo tidak memiliki keunggulan sama sekali. Mencari kematian. Lian Mo mengedarkan energinya, dan aliran energi jahat menempel pada pisau Liu. Memanfaatkan waktu luangnya, dia menebas ke arah perut Nightmare. Mimpi buruk, mundurlah. Aku akan datang. Miehun bergegas maju sambil memegang pedang Changbai. Ujung pedang itu menusuk bilah pedang Liu, menimbulkan suara benturan keras. Moji mengambil kesempatan untuk menyerang Lian Mo dari belakang. Pedang lunak itu elastis. Walaupun Lian Mo terhindar dari tebasan pedang itu, dia tidak dapat menghindari kerusakan sekunder yang disebabkan oleh pembengkokan pedang. Bekas pisau yang dalam, pedang lembut itu meninggalkan bekas pisau panjang di lengan Lian Mo. Lian Mo menjadi marah dan ingin berbalik untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh Nightmare dan Soul Destroyer di depannya. Keempatnya bertarung selama puluhan ronde. Lian Mo tidak dirugikan, namun dia juga tidak unggul. Kerjasama antara Miehun dan Moji berjalan sempurna. Kedua pedang itu satu keras dan satu lunak, dan dengan perlawanan langsung dari Nightmare, bahkan jika Lian Mo menggunakan energi batu aneh itu, dia tidak dapat mengalahkan 3 orang di depannya. Wow! Gadis iblis itu menemukan saat yang tepat, dan pedang lembut itu kebetulan mengenai kancing jubah Lian Mo. Dengan tebasan kuat, jubah Lian Mo langsung terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Ini, apa ini? Jubah hitam Lian Mo jatuh ke tanah, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Ketika semua orang melihat jasadnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Kulitnya yang berwarna hijau tua dihiasi dengan semacam sisik, seperti kadal. Otot dada dan perut menonjol. Meski terlihat sangat kuat, warnanya seperti Hulk. Manusia kadal. Tianjing berteriak kaget. Sejak pertarungan terakhir dengan Mothman, dia telah menyelidiki dalang di balik proyek HST, tetapi tidak ada kemajuan. Zhao Rou, orang yang bertanggung jawab, juga diracun hingga meninggal di penjara Biro Keamanan Nasional. Semuanya tampak begitu mencurigakan. Seseorang pasti ingin menutupi sesuatu dan membunuh orang untuk membungkam mereka. Sekarang setelah dia melihat tubuh asli, Lian Mo, Tianjing tiba-tiba teringat kasus Mothman. Mungkinkah ia juga menjadi subjek percobaan HST? Menembak. Cheng Luoqi berteriak, dan suara tembakan terdengar. Peluru langsung mengenai Lian Mo, dan dalam sekejap mata, puluhan lubang peluru muncul di tubuhnya. Adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Luka yang disebabkan oleh peluru sesungguhnya sembuh dengan lambat, mendorong peluru keluar dari tubuh dan jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Senjata fana tidak dapat mengalahkanku. Lian Mo tertawa dingin. Dia telah menjadi orang gila dan bahkan menyebut dirinya dewa. Sombong. Awas. Mimpi buruk melompat ke udara, lalu tiba-tiba jatuh dari langit, dan menusukkan tombak ganda ke bahu tapir. Ledakan. Lian Mo mengangkat pisau Liu, dan bila pisaunya tersangkut di dahan kecil tombak ganda. Senjata-senjata itu saling beradu dan menimbulkan suara yang keras. Mimpi buruk merasakan energi yang kuat menekan tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Suara mendesing. Memanfaatkan kesempatan ini, Miehun dan Moji berdiri di depan dan belakang, masing-masing memegang pedang, menusuk dada dan perut Lian Mo. Kecepatan pedang mereka bagaikan kilat dan disertai hembusan angin. Kesuksesan. Pisau putih masuk, pisau merah keluar. Tianjing menatap dua pedang tajam yang saling menusuk. Pedang putih panjang dengan lengkungan yang padam langsung menembus dada kiri Lian Mo. Itu adalah jantung. Jantung Tianjing bergetar. Lian Mo pasti akan mati kali ini. Haha, kupikir itu akan berguna. Tiba-tiba, Lian Mo yang tadinya menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia berteriak keras dan menggunakan tenaga dalamnya untuk melepaskan tombak ganda milik mimpi buruk. Dia mengambil pedang pemecah keinginan dan menusukkannya ke tubuhnya. Tidak seorang pun mengerti mengapa Lian Mo melakukan tindakan, melukai diri sendiri, seperti itu, kecuali Meng Ye. Dia mengetahui rahasia Lai Yu dan tentu saja mengetahui tujuan Lian Mo. Jejak ketakutan melintas dalam pikirannya.
Ye Shike pernah terluka parah oleh Liu Yu sebelumnya. Energi jahat dalam tubuhnya bersifat ilusi dan tidak dapat dihilangkan atau disingkirkan bahkan dengan kekuatan internal. Ini hanyalah energi jahat yang memasuki tubuhnya, namun yang dilakukan Lian Mo sekarang adalah menusuk Liu Yu langsung ke dantiannya dan menyerap energi jahat di dalamnya tanpa halangan apapun. Dia ingin menjadi satu dengan energi jahat. Saat energi jahat diserap, perubahan besar juga terjadi di tubuh Lian Mo. Tangan Mihun dan Mo Ji yang memegang pedang terus gemetar, dan energi besar seperti gunung berapi yang akan meletus. Penghancur jiwa, Putri Iblis, lakukanlah sekarang juga, cepat. Mimpi buruk berteriak di samping. Jika tubuh tapir itu bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, maka mereka berdua seperti berdiri di atas kawah. Jika mereka tidak mundur, mereka pasti akan menderita serangan balik energi, dan paling banter akan terluka parah, atau paling parah terbunuh. Kita tidak bisa mundur. Energinya begitu kuat sehingga kita tersedot ke dalamnya. Miehun berteriak keras dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aura yang dihasilkan oleh energi kuat yang berpusat pada Lian Mo bagaikan badai yang mendorong mereka berdua ke pusat, tak dapat melepaskan diri. Brengsek. Mimpi buruk mengumpat dalam hati, berbalik menatap Phantom Fox, dengan sakit hati dan keengganan tak terhingga di matanya, tetapi berbalik, menggertakkan giginya dan bergegas menuju tapir halus. Tidak. Phantom Fox berteriak, namun dihentikan oleh prajurit di samping. Mimpi buruk meletakkan tombak gandanya dan bergegas maju ke depan ketiga orang itu. Dia memegang Demon Princess dengan tangan kirinya dan Soul Destroying dengan tangan kanannya. Dia memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada tangannya dan menariknya kembali dengan kuat. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan ledakan akibat pelepasan energi itu menimbulkan awan debu, menelan keempat orang itu. Bab 385. Ketika asap dan debu menghilang, hanya tersisa Lian Mo yang berdiri di sana dan tiga orang yang tergeletak di tanah. Huan Hu melepaskan diri dari halangan para prajurit, bergegas menuju Nightmare, dan meletakkan jarinya di depan hidungnya. Masih hidup. Phantom Fox merasakan napas samar dan segera mentransfer kekuatan internalnya ke tubuh Nightmare. Miehun dan Moji di sampingnya juga terbatuk ringan. Mereka berdua terluka parah. Para prajurit di samping segera melangkah maju dan membantu mereka berdua sebelum Lian Mo bergerak. Phantom Fox membantu Nightmare berdiri dan membiarkannya beristirahat di belakang. Ahem, segerombolan semut benar-benar memaksaku menggunakan teknik terlarang. Sungguh memalukan. Mata Lian Mo memancarkan cahaya biru tua. Tidak banyak kain bagus yang tersisa di tubuhnya. Pakaiannya compang camping, dan kulitnya yang hijau tua bersinar samar. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa tubuhnya sebenarnya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Yang paling mengerikan adalah wajah Lian Mo yang semula tampak seperti wajah manusia. Kini sebagian besar telah berubah menjadi hijau dan ditumbuhi sisik-sisik yang rapat. Pelepasan roh jahat dan energi tadi telah mengaktifkan gen kadal di tubuhnya, dan sekarang dia lebih terlihat seperti manusia kadal. Ketika wanita misterius itu menyerahkan ramuan itu kepada Lian Mo, dia ragu-ragu, tetapi hanya sesaat sebelum dia dengan tegas memilih untuk menyuntikkan ramuan itu. Keserakahannya, nafsunya akan kekuasaan dan kebencian yang tak terhapuskan telah mengkatalisasi hatinya yang sudah gelap, membuatnya tampak bukan seperti manusia atau hantu lagi. Melihat tapir hendak beraksi, Cheng Luoqi segera memerintahkan anak buahnya untuk menembak, bahkan menggunakan peluncur roket. Sesaat terjadi hujan peluru. Peluru biasa mengenai sisik tapir, tetapi sisik itu jatuh seperti batu dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Peluncur roket, tembak segera. Cheng Luoqi memerintahkan. Ya, Tuan. Seorang prajurit mengambil peluncur roket dan menembak langsung ke tapir. Bunyinya seperti guntur, tetapi tapir itu hanya berdiri di sana dengan linglung, bahkan tidak berusaha menghindar. Ledakan. Peluncur roket menghantam tapir tanpa peringatan, menyebabkan ledakan dahsyat dan api membumbung ke langit. Jika orang biasa terkena tembakan seperti itu, mungkin tidak akan ada abu yang tersisa. Ketika api mulai menghilang, kejadian tak terduga pun terjadi. Tapir itu masih berdiri di sana, tidak tampak terluka serius sama sekali. Kekuatan tumbukan sekuat itu tidak memberikan efek apapun. Peluncur roket hanya meninggalkan beberapa bekas hitam di tubuh tapir. Semua orang terkesiap. Apakah ini masih manusia? Dia memblokir peluncur roket dengan daging dan darahnya. Sampai batas tertentu, Lian Mo memang bukan lagi manusia. Begitu aku masuk, kamu akan mati. Lian Mo memegang pisau Liu Yu di tangannya, mengabaikan semua orang, dan berjalan lurus menuju pintu laboratorium. Tutup gerbangnya, semuanya hentikan dia.
Cheng Luoqi segera memberi perintah, mengangkat pistolnya dan melepaskan rentetan peluru ke arah Lian Mo. Lian Mo melangkah cepat, begitu cepatnya hingga semua peluru mengenai bayangannya. Dia dengan santai mengayunkan pisaunya 2 kali, dan bila pisau udara itu langsung menjatuhkan prajurit Sat. Cheng Luoqi mengeluarkan belati dan ingin maju untuk menghentikannya, tetapi dia juga terlempar beberapa meter jauhnya oleh Lian Mo dan jatuh pingsan ke tanah. Tianjing dan yang lainnya menggertakkan gigi dan melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi itu hanya setetes air dalam lautan. Mereka dijatuhkan ke tanah oleh Lian Mo dalam 2 ronde. Tianjing tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya bahwa monster ini lebih kuat dari sebelumnya. Lian Mo berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu laboratorium, mengayunkan pisau panjangnya, dan menebas pintu itu dengan ganas, langsung memotong dinding beton yang terhalang menjadi bubuk. Batu aneh itu milikku. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di penglihatan tepi Lian Mo. Secara naluriah dia mengepalkan pisau Liu. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu muncul di depannya. Tubuh Lian Mo sedikit miring, dan embusan angin samar bertiup lewat, menggores kulitnya dan membuatnya sakit. Hades, karena itu aku tidak menyangka kamu akan benar-benar kembali. Lian Mo berkata dengan kejam setelah melihat siapa orang itu. Dia begitu marah hingga bebek di mulutnya terbang. Kalau saja tidak ada orang-orang dari Biro Keamanan Nasional dan Istana Dunia Bawah yang datang untuk bertarung secara bergiliran, dia pasti sudah merebut batu aneh itu saat dia pergi. Namun sekarang, dia sudah begitu dekat. Lian Mo, mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Ye Shikai menatap kedua saudaranya yang terluka parah, api tak bernama berkobar di dalam hatinya, dan tinjunya terkepal erat. Haha, kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Begitu Lian Mo selesai bicara, dia mengambil pisau Liu dan langsung menebasnya. Tinju pemecah udara. Ye Shikai menghadapi bilah pedang itu, dan saat bilah pedang itu hendak mengenai tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik ke samping, dan bilah pedang itu menyapu tepi tubuhnya. Kemudian dia berbalik, pergi ke belakang Lian Mo, dan tiba-tiba melontarkan pukulan penghancur udara. Ye Shikai menggunakan 90% kekuatan internalnya dalam pukulan ini, yang mengenai Lian Mo langsung di dada kiri. Begitu tinju itu tiba, tubuh Lian Mo terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Tuan, memukul jantungnya tidak akan ada pengaruhnya. Melihat ini, Huan Hu segera mengingatkan Ye Shikai. Benar saja, setelah terkena pukulan berat, Lian Mo berdiri tanpa cedera. Dada kirinya pernah tertusuk pedang cangbai penghancur jiwa sebelumnya, namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Dia tampaknya tidak punya hati. Apa? Wajah Ye Shikai mengembun dan dia mengambil sikap bertahan. Lian Mo menoleh untuk melihat Huan Hu dan mimpi buruk di pelukannya. Dia ingin membunuh kedua pengkhianat ini sejak dia pergi, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang mereka kebetulan ada di sini. Hancurkan langit dan bumi. Lian Mo mengambil langkah cepat, melompat ke udara, dan langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Pisau itu jatuh dari langit. Melihat ini, Ye Shikai mengaktifkan saraf dalam, dan berubah menjadi cahaya putih, menabrak Lian Mo. Ledakan. Terdengar suara keras di udara dan 2 orang jatuh dari langit. Hades, kau mencari kematian. Tapir itu berlari mendekat dengan gigi-giginya yang terbuka. Ye Shikai buru-buru menangkis dan mencoba melawan beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan kelemahan tapir itu. Tubuhnya juga perlahan berubah. Kulit asli manusia terkelupas sedikit demi sedikit, dan sebagai gantinya tumbuh kulit hijau seperti kadal, ditutupi lapisan sisik padat. Tulang ekor di belakangnya juga perlahan tumbuh lebih panjang dan tumbuh menjadi ekor hijau. Telapak tangannya menjadi besar dan kasar, dan kukunya menjadi hitam dan sangat tajam. Manusia kadal, hati Ye Shikai bergetar, tampaknya ramuan itu telah memberikan efeknya sepenuhnya. Saya ingat bahwa di Yanjing, Motman pertama, yaitu Xiedong, adalah produk setengah jadi. Jika tidak ada suntikan ramuan berikutnya, dia akan mati, dan bahkan jika dia menjadi manusia ngengat, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapir lian di depannya jelas bukan produk setengah jadi. Kekuatannya yang kuat serta kemampuan regenerasinya, ditambah dengan kekuatan batin dan seni bela dirinya sendiri, menjadikan dia seorang iblis. Begitu efek, saraf dalam, hilang dan kekurangannya tidak dapat ditemukan, Ye Shikai akan berada dalam bahaya. Bersambung.